Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abdul Hamid Ahya, Muhammad Rama Wahyudi, dan Muhammad Zinedine Yazid Nasuha. Di video kali ini kita akan menjelaskan apa itu ekonomi kreatif, sejarahnya, serta subsektor pada ekonomi kreatif. Zaman semakin maju dan terus akan maju. Dimulai dari ekonomi pertanian yang mengandalkan sumber daya alam dan manusia untuk produktivitas suatu negara. Kemudian di abad ke-18 muncul penemuan mesin uap yang digunakan hampir di berbagai hal, menyebabkan revolusi industri. Dilanjut dengan perkembangan teknologi informasi, penemuan internet dan komputer membuat dunia menjadi terintegrasi. Hingga pada tahun 90-an terjadi globalisasi industri berbasis kreativitas. Era revolusi industri 4.0 menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu strategi yang memenangkan persaingan global. Ekonomi kreatif sendiri adalah suatu konsep yang membangun ekonomi kreatif berbasis kepada kreativitas. Dalam ekonomi kreatif, ada 3 hal pokok yang menjadi dasar ekonomi kreatif, yaitu yang pertama adalah kreativitas, yang kedua adalah inovasi, dan yang ketiga adalah penemuan. Lalu, apa saja subsektor dalam ekonomi kreatif ini? Beberapa di antaranya adalah pengembangan permainan atau game developer, desain kria, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fashion, kuliner, film animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, arsitektur, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi. Cukup banyak ya, namun bagaimana sih gambaran ekonomi kreatif di era 4.0 yang menuju ke era Society 5.0? Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu Industri 4.0 dan Society 5.0? Industri 4.0 adalah revolusi industri yang lahir karena munculnya internet dan komputer yang semakin berkembang. Dari perkembangan tersebut, terciptalah suatu program yang disebut Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan secara sederhananya adalah sebuah sistem yang diprogram untuk mencapai kecerdasan layaknya manusia. AI tidak langsung bisa melakukan pekerjaan seperti manusia. Ia membutuhkan data-data dan pengalaman yang kemudian dipelajari sendiri oleh sistem tersebut, sehingga AI bisa lebih baik lagi ke depannya. Kecerdasan buatan merupakan komponen utama di era ini. Suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan manusia, kini bisa dilakukan oleh sistem atau AI. Nah, itu tadi definisi dan sejarah singkat dari Industri 4.0 dan Society 5.0. Jika kita bandingkan ekonomi kreatif di era ini dengan era yang dulu, kita dapat melihat perubahan yang signifikan di berbagai bidang ekonomi kreatif. Contohnya ada di bidang kuliner. Bisnis kuliner sebelum adanya era informasi hanya menjual makanan dan minuman di pinggir jalan atau di tempat-tempat tertentu seperti mall. Namun kini dengan adanya aplikasi seperti Gojek yang menyediakan pelayanan GoFood untuk memesan makanan secara online, mempermudah masyarakat terutama orang yang tidak dapat atau malas pergi keluar rumah atau sedang sibuk di kantor, dapat memesan makanan secara online dari mana saja. Lalu ada animasi. Animasi muncul setelah para seniman bereksperimen dengan strip film dan muncullah zoetrope yang memberikan ilusi gambar bergerak dengan cara diputar. Lalu pada 1920-an, Walt Disney mulai membuat animasi dengan suara untuk pertama kalinya. Film animasi itu adalah Mickey Mouse. Tidak hanya sampai di situ, animasi semakin berkembang dengan adanya CGI. Di masa kini, animasi dapat dibuat dengan cara yang lebih simpel dan efisien. Jika dulu, animasi perlu dibuat di kertas, lalu disatukan per gambarnya. Kini, animasi dapat dibuat di software komputer yang sudah tersedia, seperti Adobe Animate, Clip Studio Paint, Toon Boom, Cinema 4D, dan lain sebagainya. Penayangan animasi saat ini lebih mudah disiarkan karena adanya internet dan juga media-media khusus untuk menonton animasi, seperti Crunchyroll. Lalu di bidang musik. Musik yang dulu kita perlu membeli kaset DVD dan playernya untuk mendengarkan musik, kini dapat kita akses melalui Spotify di mana saja, asalkan kita punya internet atau sudah mendownload lagunya terlebih dahulu. Produser musik juga saat ini semakin mudah untuk menjual karya-karya mereka secara global, karena banyaknya label musik yang tersedia saat ini. Pendaftaran hak cipta musik juga dapat dilakukan secara online. Hal ini mempermudah produser musik yang masih baru. Selanjutnya ada arsitektur, di mana dulu para arsitek harus membuat rancangan dengan cara manual, yaitu menggambar sketsa di kertas lalu membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya.
Kini dengan adanya software seperti AutoCAD, arsitek dapat membuat desain rancangannya secara digital. Visual dari rancangan akan terlihat lebih detail dan lebih tervisualisasi. Lalu ditambah dengan internet yang memungkinkan para arsitek untuk bekerja bersama di tempat yang berbeda. Sama halnya dengan desain interior, kehadiran internet, komputer, dan AI membantu untuk mempermudah proses desain interior. Di sektor periklanan, adanya internet dan media sosial membuat kegiatan periklanan menjangkau pasar yang lebih luas. Dulu, periklanan sedikit terbatas karena hanya dapat beriklan di televisi, radio, majalah, billboard, dan koran. Tetapi kini adanya media sosial atau media-media digital lainnya seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram membuat jangkauan iklan yang mencapai seluruh dunia. Untuk sektor seni rupa, desain komunikasi visual, desain produk, dan fotografi, kita tidak perlu lagi untuk keluar rumah menyebarkan selebaran gambar atau karya yang kita miliki kepada orang lain agar mereka tertarik untuk membeli jasa yang kita tawarkan. Di era ini, sudah tersedia website khusus untuk para desainer untuk membuat sebuah portofolio dan menjual jasa mereka dengan mudah. Contohnya adalah Fiverr. Website ini mempermudahkan para desainer untuk menjual jasa mereka ke seluruh dunia. Media sosial seperti Instagram atau Twitter juga dapat digunakan sebagai pajangan hasil karya yang sudah pernah dibuat. Jadi, para penggunanya dapat membuka komisi di media tersebut. Akhir-akhir ini juga muncul hal baru, yaitu NFT. NFT adalah aset digital yang berupa karya seni yang digunakan untuk membeli sesuatu secara virtual. Karya seni ini sudah didaftarkan dan tercatat langsung di jaringan blockchain atau database selamanya. Hal ini membuka peluang besar bagi para seniman, desainer, dan fotografer untuk menjual karya mereka. Dari beberapa contoh di atas, dapat kita lihat bahwa ekonomi kreatif dimudahkan dengan adanya era 4.0 ini. Jadi, kita tidak perlu khawatir jika ekonomi kreatif akan memasuki Society 5.0. Namun, perlu diperhatikan, di era ini, manusia adalah fokus utamanya. Semua alat teknologi dan AI digunakan untuk membantu kegiatan manusia. Jadi, manusia dituntut untuk memiliki daya kreativitas yang tinggi jika tidak ingin tertinggal atau kalah saing. Menurut Daniel L. Pink, tahun 2005 ada beberapa prinsip dalam berpikir kreatif atau bisa disebut whole brain innovation. Yang pertama, not function but also design. Maksudnya adalah kita tidak hanya memikirkan tentang fungsinya saja, namun kita memikirkan bagaimana desain yang menarik. Yang kedua, not just argument but also a story. Bukan cuma berargumen saja, namun memberikan cerita. Yang ketiga, not just focus but also symphony. Yang berarti tidak hanya selalu fokus, namun juga memikirkan simfoni. Yang keempat, not just logic, but also empathy. Maksudnya adalah, kita tidak hanya berpikir dengan logika, namun disertai dengan empati. Yang kelima, not just seriousness, but also play. Yaitu, jangan selalu serius, namun juga perlu bersenang-senang. Dan yang keenam, not just accumulation, but also meaning. Tidak hanya memikirkan tentang jumlah atau akumulasi, namun juga memikirkan tentang maknanya. Selanjutnya ada Howard Gardner, seorang penulis buku Five Minds of the Future yang menyatakan 5 pola pikir yang dibutuhkan untuk masa-masa mendatang. Yang pertama, the disciplinary mind. Pola pikir yang kita pelajari sedari dulu, seperti disiplin ilmu, waktu, dan aturan. Yang kedua, the scientizing mind. Pola pikir untuk menyatukan berbagai ide yang ada menjadi satu dan bermakna. Pola pikir ini membuat kita merasa lebih terbuka terhadap sudut pandang yang baru dan berpikir lebih luas. Yang ketiga, the creating mind. Sebuah pola pikir untuk menemukan permasalahan dan juga jawaban dari permasalahan tersebut. Yang keempat, the respectful mind. Pola pikir berupa kesadaran untuk mengapresiasi orang-orang di sekitar kita untuk menciptakan keharmonisan. Yang kelima, the ethical mind. Pola pikir etis adalah cara berpikir untuk merasa bertanggung jawab dan memiliki nilai moral yang baik. Pola pikir ini sangat penting karena di dalam lingkungan berkelompok, orang yang memiliki nilai etis rendah tetapi bertingkah paling bisa cenderung akan dijauhi karena merasa menjadi yang paling bisa dan enggan menerima ilmu dari orang lain. Sebaliknya, jika kita memiliki nilai etis yang tinggi, orang-orang akan lebih nyaman untuk dekat dengan kita dan tidak segan-segan untuk berbagi ilmunya kepada kita. Setelah mengetahui prinsip dan pola pikir kreatif tadi, selanjutnya ada tahap-tahap untuk mencapai kreativitas. Yang pertama adalah persiapan. Kita perlu mencari dan mempelajari akar dari suatu permasalahan. Yang kedua, penyelidikan. Setelah persiapan, kita harus menyelidiki hal-hal yang akan dikembangkan nantinya. Yang ketiga, transformasi. Dalam tahap ini, data dari sumber-sumber yang telah kita dapat, kita ubah menjadi data tujuan. Yang keempat, penetasan.
Di tahap ini, kita mengeluarkan ide-ide yang baru, pemecahan masalah, penyelesaian, dan jawaban baru lainnya. Yang kelima, penerangan. Di tahap ini, kita memberi suatu uraian yang jelas terhadap permasalahan yang ada, agar pokok permasalahan dan pemecahannya semakin jelas. Yang keenam, pengujian. Pada tahap ini, kita melakukan uji coba agar masalah dapat diselesaikan. Yang ketujuh, implementasi. Setelah melakukan pengujian, kita perlu menerapkan apa saja yang telah kita dapat dan kita uji agar masalah dapat terpecahkan sesuai yang kita inginkan. Itu tadi adalah tahap-tahap untuk mencapai kreativitas. Diharapkan teman-teman tidak takut ya untuk menghadapi perkembangan di era Society 5.0 nanti. Selagi kita mengasah kreativitas, banyak belajar, dan memperbanyak relasi, kita dapat bertahan di era Society 5.0 nanti. Itu saja persembahan video dari kami, semoga bermanfaat, dan terima kasih.